Kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Senang ya kalian sudah libur sekolah saat ini. Nikmatilah liburan kalian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 3 hingga 4. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang memampukan kami untuk bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru dan semangat baru. Pada hari ini Bapa, kami akan memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa untuk dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka Mazmur 37 ayat 3 hingga 4. Kita baca sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, luar biasa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Pemazmur Daud mengajak kita untuk menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan selalu menolong kita. Kalau kita sudah percaya, kita harus menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan dan tentunya kita harus tetap melakukan bagian kita. Nah, kita akan bahas ya ayat ini bersama-sama. Ada beberapa poin penting yang ingin Ibu bagi kepada anak-anak pada pagi ini. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Yang ketiga, diamlah di negeri. Yang keempat, berlakulah setia. Apabila keempat poin ini dapat kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Wow, luar biasa. Dan tentunya apa yang kita inginkan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk kita bahas satu-satu ya poinnya. Poin yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Anak-anak tahu ya Raja Daud sebelum ia menjadi raja, ia adalah seorang gembala. Gembala domba. Nah, waktu dia menjadi gembala domba, dia sudah percaya kepada Tuhan dan dia bertekun. Lalu pada saat dia mau mengalahkan Goliat yang badannya besar itu dan raksasa itu, Daud tetap mempercayakannya kepada Tuhan. Sehingga ia bisa menang dari bangsa-bangsa Filistin dan Goliat. Dan ketika ia menjadi raja pun, ia tetap percaya kepada Tuhan. Nah anak-anak, Daud adalah contoh yang baik untuk kita. Kita pun juga harus tetap percaya kepada Tuhan. Terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita. Bagaimana cara kita percaya? Kita bisa berdoa, kita membaca Alkitab, kita bisa saling menguatkan teman-teman kita untuk tetap semangat. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita jangan khawatir. Kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Poin yang kedua adalah lakukanlah yang baik. Kalau tadi kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, selain kita percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan hal yang baik. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, lakukanlah hal yang baik. Caranya bagaimana? Hal yang paling baik adalah kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita bisa menerapkan kasih itu, tentunya kita akan selalu melakukan hal-hal yang baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, terutama kepada Allah. Terutama di masa COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Selain kita percaya kepada Allah, kita juga harus melakukan hal yang baik. Contohnya, kita mencuci tangan, kita makan makanan sehat, kita menjaga kesehatan tubuh kita berpikir positif. Nah, itu semua hal-hal baik yang tentunya akan membantu kita untuk tetap menjadi sehat. Nah, poin yang ketiga adalah berdiam diri di negeri. Wow, maksudnya apa ya berdiam diri di negeri? Ternyata pemazmur ingin kita melakukan hal berdiam diri, yaitu kita duduk diam di rumah, mengambil waktu di dalam kamar kita, dan kita berdoa. Dengan berdiam diri di dalam kamar, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengambil waktu dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan poin yang keempat adalah berlakulah setia. Bagaimana caranya berlaku setia? Kita harus tetap setia, tidak pernah lelah untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, tidak pernah lelah untuk berbuat baik, tidak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik buat kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus setia kepada kita. Walaupun kita berdosa, walaupun kita nakal, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita. Oleh sebab itu kita pun juga harus setia. Setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca Alkitab. Pada saat liburan ini, sebaiknya anak-anak mulai mencoba untuk rutin membaca Alkitab, untuk rutin berdoa, supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan kita yang setia. Nah, anak-anak, itulah yang pemazmur ingin kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yuk, kita sama-sama berkomitmen, berjanji, mulai dari sekarang kita akan percaya kepada Tuhan, kita akan berbuat baik, kita akan memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan dalam doa kita, dalam pembacaan Alkitab kita, dan kita akan setia kepada Tuhan sama seperti Tuhan sudah setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena firman-Mu hari ini menguatkan kami dan menegur kami bahwa kami harus percaya kepada Engkau, kami harus berbuat baik, kami harus setia kepada Engkau ya Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat melakukan semua ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekian Impact Kids hari ini. Sampai jumpa pada Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.